Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Batur Renyong. Oke, hari ini, kali ini, Di detik video ini, kita mau membahas tentang tips dan trik untuk cara belajar Bahasa bahasa Korea. Jadi dari nol ya. Karena kita sampai ini kita membahas apa? menghafalkan kosakata. kosakatanya sama penyusunan kalimatnya juga ya. Jadi karena ini berbeda, udah Generasi. berbeda apa ya namanya, huruf aja kan udah beda ya. Kalau misalkan kita belajar bahasa Inggris itu kan tinggal Masih- mempelajari kosakatanya, Masih ABCD sama terus ini vokalnya kan. ya kayak A, B, apa sih C, D. apa mbak itu pronunciation-nya, aduh Di- ya seperti itulah. Harus bisa ngomong bahasa Inggris. Aku logatnya masih embuh. Nah, jadi karena kita belajarnya bahasa Korea, jadi dimulai dari nol, dari hurufnya Dari dulu ya. huruf sampai Dari nulis. ya A I U E O, terus ada berapa itu, kayaknya 40-an untuk huruf Korea Ya, ya. Ganada Rama. Karena darah ba oh ya itulah, aku udah nggak hafal sih ya urutannya. Jadi kita pelajari dari huruf, menghafal huruf demi huruf ya, dari A I U E O sampai demi huruf, 40 hari demi hari, itu, bulan dan demi bulan, bertahun berganti tahun. Sampai kalau udah hafal huruf, baru penggabungan hurufnya. Kayak contoh kan itu ada huruf O sama huruf A, jadinya wa kayak gitu. Jadi penggabungan huruf. Yang pertama sih harus Ya, hafal hurufnya. hafal Kalau huruf kita dulu. Huruf belum hafal, nanti Kita masuk nggak ke bisa kosakata baca. ya nggak bisa Kita nggak bisa baca. baca. Terus Apa ini? nggak bisa ya, nggak bisa baca lancar ya. Terus mau gimana mau ngartiinnya kalau nggak bisa Iya. baca kan gitu ya. Jadi yang pertama kuncinya adalah hafal hurufnya dulu Biar ya. nggak buta huruf. Dan ya kalau dibikin rata-rata untuk pembelajaran dasar itu kurang lebih sampai penyusunan Satu gitu minggu. kalimat. Kon pira? Kalau untuk huruf sampai penggabungan kosakata kayak gitu ya 1 minggu. Kalau masuk ke perangkaian kalimat sampai ibaratnya kita sudah bisa merangkai kalimat itu loh, ya kurang lebih sebulanan lah, sebulanan kayaknya. Jadi kalau yang udah, sebenarnya ya kuncinya itu tadi ya, kalau di awal udah bisa, kita nanti masuk ke langkah berikutnya Itu, untuk masuk ke materi itu lebih gampang, lebih cepet kayak gitu. Waktu saya kan sebelum berangkat ke LPK itu udah lihat dulu hurufnya kayak gitu. Jadi pas masuk pembelajarannya kita udah ada tahu, oh, udah ada ini kayak gambaran. gini, kayak Jadi gini, ya saya kayak pun gini. sama dulu. Jadi pas mau untuk pemberangkatan ke lembaga, sebenarnya udah mempelajari dulu kan. Jadi huruf sudah ya lumayan bisa, tinggal kita mempelajari kosakata dan perangkaiannya seperti itu. Hafalan kosakata. Jadi targetan ya. Kalau untuk yang di lembaga kan biasanya bertahap. Kalau kita pertama awal itu antara 20-30 per hari ya hafalan kosakatanya. 10 Nanti bertahap bertambah lagi 40-50 sampai untuk yang materi itu berapa, 80 atau 100. ya Saya targetkan 100 lebih. targetkan minimalnya sehari itu hafalan 100 kosakata ya. Jadi kita harus mempunyai target dulu berapa. Kalau misalkan di hari sebelumnya udah hafal misalkan 50 kosakata, jadi hari berikutnya kita usahakan biar nambah lagi. Jadi intinya yang kedua tipsnya adalah memperbanyak kosakata, targetan untuk hafal kosakata sebanyak mungkin. Nah itu ada teman saya nih yang kemarin baru ngikut ke lembaga. Itu tanya gini, gimana sih caranya biar kosakatanya itu mudah diingat terus Cepat mudah hafal. Iya Nah, kayak gitu. Jadi nggak hilang itu dari ingatan seperti dia. Ya Dianya siapa? tahu itu jangan disebutkan. Iya. Jangan sebut merek. Nanti mereknya ada yang tersinggung. Saya kalau waktu cara menghafalkannya, jadi untuk yang usahakan ya, kalau saya pribadi itu Gimana? pagi, kalau itu habis subuhan ya, itu saya untuk hafalan dulu. Biasanya kan kalau habis pembelajaran ya
habis pembelajaran itu kan nulis dulu apa yang mau dihafalkan ya, terus sekilas membaca 2 atau 3 kali untuk yang mau Review dihafalkan lagi, ya. Lah terus habis asar, jadi kalau aku sendiri untuk menghafalkannya waktu habis asar sama habis subuh. Itu menurut aku waktu yang iya benar, yang benar. apa ya, yang enak gitu loh. Yang untuk pemikiran itu pas kalau kita menghafalkan sesuatu itu cepat jadi nyantol. fresh gitu. Sama kalau waktu saya itu kan kita itu beda generasi ya, jadi pembelajarannya dulu ya. pembelajarannya itu beda banget. Jadi saya itu hafalan itu 2 kali Sehari 2 kali. Jadi waktu jam 5 subuh itu udah setor Waduh, hafalan 1 lembar itu yang ya, yang minimal itu 80. 80. Terus yang satunya lagi itu pas jam 1 atau siang. Mm-mm. Berarti setelah istirahat ya itu ya. Jadi saya waktu hafalan itu cuma habis asar sama kalau mau tidur. 2 itu ya. Iya. Jadi kalau ya sebenarnya habis subuh itu emang itu Ya, lagi waktu jernih-jernihnya itu yang mau masih fresh kan. nangkep Kita ya. kan pikiran masih fresh ya. Jadi kalau kita Jadi itu masukkan ini mudah mengingat itu. Terus ya itu kan dibagi 2 gelombang ya. Maksudnya ada pagi ada siang kayak tsunami gitu. Dibagi 2 kelas ya, pagi sama siang. Aku kan masuknya pun pagi. Jadi kalau siang ya itu tak sempatkan buat untuk review ya. Jadi kalau aku udah hafalan, misalkan hari ini sudah setor hafalan, jadi hari berikutnya keesokan harinya itu apa ya, mereview yang kemarin hafalan. Jadi yang sudah kita hafalkan ya tetap di review biar tetap biasanya apa, itu kan gitu. menguap seiring berjalannya ilmu Berjalannya waktu, bertambah kosakata itu gitu biasanya kan. itu yang lama-lama Yang itu lama-lama menguap gitu. Yang lama-lama udah hilang. Jadi biar tetap nyantol ya. Jadi yang lama itu jangan dilupakan ya. Jadi Masa lalu itu jangan dilupakan. tapi ambil hikmahnya. ambil. Jadi kalau yang ini Ya. beda ya. Kalau yang lama-lama itu harus tetap di Tetap review. dibaca itu. Kalau mau cepat hafal itu caranya seperti itu ya. Kalau dia kan kayak gitu, tapi kalau saya itu agak beda ya. Kenapa? Ya soalnya itu saya nggak pernah baca itu. Kalau saya itu waktu dulu itu baca itu kayak gini cuma baca doang. Baca itu 1 kali. Minimal tuh 1 kali. 1 kali kan udah dibaca semua sampai itu selesai intinya. Saya tutup salah satu ini bahasa Indo. Pertama itu ya terserah sih ya mau bahasa Indonesianya dulu apa bahasa Koreanya dulu, itu yang penting tutup salah satu. Misal bahasa Koreanya dulu yang dibuka kan. Misal jadi kita mengartikan ya, iya. mengartikan dari kosakata ini itu artinya apa gitu. kayak gitu. Terus dibalik lagi kayak gitu, Indonesia ke Korea. Jadi itu ya kita sambil, saya nggak menghafal tapi mencoba untuk memahami itu. Paham. Jadi kalau memahami sesuatu itu bisa lebih dalam lagi. Siap. Jadi dia itu ya, kalau kita mau hafal ya itu tadi. Jadi sering kita baca. Ya. Kadang juga nggak cuma baca, dengerin ya, orang yang kalau lagi misalkan hafalan. kan ada cara hafalan sendiri-sendiri ya. Ada yang cara baca misalkan Hanguk Korea, kan kita denger tuh. Jadi cepet nangkep. Ada yang seperti itu. Kan tips cara apa saya namanya? juga ada kayak gitu. Cara belajar itu kan masing-masing ya. Jadi nanti disesuaikan sama teman-teman ya yang lagi pembelajaran, itu bagaimana sih enaknya untuk cara menghafalkan biar cepet nangkap itu seperti apa. Ini kan kita sharing bagaimana sih kita pas dulu untuk menghafalkannya seperti apa. Kalau saya itu yang ditutupnya itu bahasa Indonesianya. Kalau saya ya. Jadi kosakata bahasa Koreanya apa, misalkan kayak kungbu hada, ini contohnya. Terus artinya belajar. Terus apalagi artinya ini. Berusaha kita tutup dulu, jangan ini langsung buru-buru dibuka. Jadi kita berusaha mengingat dulu. Misalkan ini apa ya? Nah, kalau misalkan agak lama ya baru dibuka dulu. Iya, terus nanti baru berikutnya seperti itu. Jadi kita harus benar-benar memahami dan hafal bahwa misalkan ini itu artinya ini artinya ini. Jadi memahami sambil menghafalkan kosakata
yang lainnya. Kadang juga semisal kita habis ngafalin tuh, terus capek, kita istirahat dulu kan, biasanya kan tidur terus ada anak lain gitu yang menghafalin, kita sambil dengerin kayak gitu. Itu juga sebenarnya ada manfaatnya juga ya. Jadi kalau kita lagi misalkan santai, kemudian ada mereka yang nyebutan ini, jadi kita tuh denger, oh iya ini, jadi sambil mengingat, itu malah justru lebih efektif, nangkap. Menurut saya loh, biasanya tuh kalau mau tidur itu sambil dengerin gitu. Ya intinya kalau untuk cara menghafalkannya tadi ya disesuaikan lah, jangan misalnya sesuai dia belajarnya sesuai penangkapan kita. Jadi, sesuai namanya menurut kita kayak gini belum tentu menurut mereka kayak gitu, bener juga sih. Karena misalkan ini cara seperti ini, aku mau meniru lah, jadi jangan seperti itu. Coba cari cara yang menurut kalian itu ya, menurut efektif, yang menurut kalian nyaman. Jadi jangan memaksakan gitu. Oh aku harus gini. Nah terus ya, kalau misalkan posisi kita lagi capek atau lagi apa, itu disarankan mending jangan buka buku dulu. Jangan. Kalau itu menambah malah nanti malah ngeblank gitu. Iya, malah enggak dapat sama sekali itu loh. Malah nanti kesel sendiri gitu. Mending udah diistirahatkan sebentar dulu. Nanti kalau udah fresh baru kita ngaso disit lah ya, ngopi-ngopi, nge-es, makan gorengan sama itu ya, cabai loh. Oke, selanjutnya itu kalau yang untuk yang dasarnya seperti ya. Jadi kan untuk ini ada 2, yang dasar itu dari huruf sampai nanti penyusunan ke kalimat. Setelah itu kita lanjut ke buku. Untuk besar. Yang bukunya ya materi kan, itu ada semua kita udah ya semua tentang pekerjaan, kemudian kebudayaan Korea, alat-alat terus kerja. Intinya ya menyangkut tentang kehidupan di Korea. Jadi cara itu kita nanti kita mempelajarinya itu kan ada materi, ada munduannya ya, kebudayaannya. Jadi yang pertama itu kan untuk hafalan tetap kalau untuk materi itu hafalan nambah. Jadi ditargetkan semakin lama itu semakin banyak nambah. Ya karena apa? Kan bukan, maksudnya untuk kosakata Korea itu kan ya banyak banget kan ya. Jadi kita harus nambah bener-bener nambah suwe, nambah akeh. Nambah akeh, nambah lara. Tuh kan, sampai ke situ lagi dasar kamu. Sabar. Jadi kalau untuk yang banyak, kita mempelajarinya kan materi untuk diambil intisari dari materinya. Intisari apa? Bunga kali ya pokoknya ide pokoknya ya. Jadi misalkan pokoknya bab 1 kayak itu kan ada bab-babnya. Kan enggak semua itu keluar pas ujiannya. Itu jadi kita ambil kesimpulannya saja. Jadi ambil yang penting-penting, garis bawah itu yang penting aja. Misal kita ada di bab insa itu ya, salam kan gimana caranya insa itu, terus bungkuk gimana, terus ngomongnya gimana sama orang yang terus lebih ada tua. Etika juga ya, attitude. Kalau misalkan salam sama orang yang lebih tua ya, kena. Padahal cuma beda 1 bulan sih sama dia. Aku orang lagi ngomongnya kok lo aja baperan lo ya. Perasaan tadi nunjuk. Ya kan pas lagi kayak kan masa hari mainnya kan ora enak kok. Ya itu ada apa sih? Mainnya baik sih kenal. Jadi kalau yang lebih tua itu ada cara sendiri ya, lebih membungkuk ya, menundukkan kepala. Kalau yang lebih rendah lebih muda atau dari kita sepantarnya itu ya salam biasa, itu salam biasa aja kayak ya, gini yang butuh insa. Kemudian kalau yang kepada anak-anak, assalamualaikum ukti. Itu salam apa ya? Itu mah salam buaya katanya. Oh kayak gitu ya, aduh itu skip. Jadi untuk kalau yang di bawah dari kita ya, atau kepada anak-anak, itu salamnya kayak gini, melambaikan tangan ke kamera ya. Anyong kayak kamera. Gitu ya. Kalau itu ke kamera aja. Anyong berarti kayak gitu. Terus ada untuk salam kayak gitu ya. Jadi ambil kesimpulannya masing-masing materi. Iya.
Jadi kalau kita pelajarin semua ya pusing sendiri. Ya sebenarnya banyak banget ya. Banyak, bukan cuma itu. Pokoknya kalau semakin kita terbiasa, itu nanti juga bisa. Karena bisa itu bisa karena kalau terbiasa, bukan karena terpaksa. Oke, itu jadi seperti itu. Witing tresno jalaran saka kulino kayak itu. Itu meliputi ya semuanya tadi ya. Jadi kita ambil intisarinya masing-masing. Dari setiap bab itu kita harus benar-benar paham. Biasanya juga kan ada kosakata baru, kita nanti boleh disalin lagi lah di buku. Biasanya itu waktu saya itu ada buku kecil. Jadi kalau ada kosakata baru itu catat di situ. Langsung dicatat. Jadi kan kalau yang di buku itu tidak semuanya ada di hafalan ya, kalau yang materi itu. Ya jadi kalau misalkan kita nemu kosakata baru ya di materi itu. Di materi atau di pembahasan soal nanti kan ya. Kita biasanya itu ditulis di buku kecil lah, itu khusus buku kosakata tambahan. Kemudian ditulis artinya, jadi kita hafalkan sendiri. Kan biasanya itu tidak ada di hafalan. Jadi usahakan kalau nemu kosakata baru itu disalin di buku khusus ya, di buku khusus. Kemudian kita hafalkan sendiri. Jadi selain hafalan yang sudah dikasihkan sama untuk lembaganya ya, jadi kita ada hafalan untuk kosakata tambahan. Jadi ya inisiatif lah intinya, kalau kita menemukan kosakata baru itu segera dihafalkan, karena itu buat modal ujian untuk IPS topiknya. Jadi kalau punya keinginan itu jangan setengah-setengah loh, harus benar-benar udah maju mundur kayak gitu. Jadi harus ini ada peringatan dikat. Oke. Harus diteguhkan ya, teguhkan imannya, teguhkan niatnya. Jadi itu bener harus biar jadi motivasi diri loh. Jadi oh ya, saya punya tujuan, misal buat kesini tujuannya buat membahagiakan orang tua. Jadi kita itu melihat motivasi tujuan awalnya itu apa dulu, motivasinya jadi biar berlipat-lipat biar termotivasi, biar nambah semangat lagi. Jadi itu motivasi itu penting ya, kalau buat pembelajaran itu biar semakin semangat gitu ya. Jadi saya ingat tujuan awalnya teman-teman mengikuti pembelajaran untuk bahasa Korea itu apa dulu, biar nambah semangat lagi untuk belajarnya ke depannya ya. Jadi itu tadi ya untuk tipsnya. Kalau misalkan nanti ada yang bingung atau mau berbagi, kalau mau tanya-tanya lagi, boleh nanti di komentar, nanti kita terangin lagi lebih yang belum jelasnya di mana. Oke, jadi untuk video kali ini kita rasa cukup ya untuk sampai di sini. Berbagi infonya cukup sampai di sini. Ya, jangan lupa saksikan terus channel Batu Renyong. Kan kayak gini. Kita mau selengkap. Oke, sampai bertemu di video berikutnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam apa? Orang apa? Orang kepenak. Dah. Annyeong.